Oke, udah mulai? Yuk, Ad, bisa dimulai. Mohon maaf, sebentar. Tahan. Yuk, Ad, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pada hari ini kita akan bahas tentang identitas nasional yang berasal dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama-tama kita akan bahas tentang identitas nasional itu sendiri. Nah, identitas nasional bisa diartikan sebagai sebuah manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang mulai dari segala aspek kehidupan yang bisa berakar dari ratusan suku yang telah pun menjadi satu kesatuan Indonesia yang akhirnya menjadi sebuah kebudayaan nasional dengan Pancasila sebagai acuannya dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Nah, lanjut. Lalu ada unsur identitas nasional. Yang pertama suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang kedua ada agama. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihapuskan. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak atau dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Oke, selanjutnya menjelaskan tentang tiga identitas yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu identitas utama tentang Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Terus yang kedua, identitas instrumental yang berisi tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya. Bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Terus yang ketiga, identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Selesai. Ada revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, yaitu ada spiritual, yaitu untuk meletakkan landasan etik, moral, religiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan sesuatu profesi. Yang kedua ada akademis, yaitu untuk menunjukkan bahwa MPK merupakan aspek being yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting daripada aspek having yang dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia. Yang bukan sekedar hanya instrumen, melainkan adalah subjek pembaruan dan pencerahan. Dan yang ketiga ada kebangsaan, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran nasionalismenya agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia pada kepentingan bangsanya dan bangga kepada jati diri bangsanya yang memiliki ideologi sendiri. Dan yang terakhir ada mondial, yaitu untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini siap menghadapi dialektikanya untuk berkembang dalam masyarakat dunia yang terbuka atau transparan. Nah ini mampu segera beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi secara terus-menerus dan mampu mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi.
Maka dari itu, dampak dan pengaruh perkembangan iptek ini bukan lagi hanya sekedar sarana, melainkan telah menjadi sesuatu yang substantif dalam kehidupan umat manusia. Sebagai tantangan, melainkan juga peluang untuk berkarya. Selanjutnya, Matthew. Ya, masalah identitas nasional ada keunggulan pelaksanaan unsur identitas nasional, ada kekurangan keberhasilan pelaksanaan unsur-unsur identitas nasional, alasan kurang berhasilnya pelaksanaan identitas nasional. Yang pertama, keunggulan dari unsur identitas nasional itu ada identitas fundamental, tetap tercantum dalam UUD 1945 walaupun sudah diamandemen. Kekurangannya adalah baru dihayati pada tataran kognitif, implementasi tidak berkonsisten. Alasan kurang berhasilnya adalah para pemimpin tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk rakyat. Yang kedua, unsur keunggulan dari unsur-unsur identitas nasional itu ada identitas instrumental. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kekurangannya, bangsa Indonesia belum menggunakan dengan baik dan benar. Alasan kurang berhasilnya adalah primordial yang masih tinggi. Yang ketiga, keunggulan pelaksanaan unsur identitas nasional ada identitas alamiah, kekayaan alam yang melimpah. Kekurangan berhasilannya belum bisa mengoptimalkan dan belum bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang ada. Alasan kurang berhasilnya adalah kualitas SDM yang rendah. Selanjutnya ada kasus dan ilustrasi. Bisa dilihat di sini nama dan waktu tokoh pimpinan, latar belakang kasus, akibat dari kasus tersebut, alternatif pemecahan agar tidak terjadinya atau terulang. Yang pertama ada masa Orla, konfrontasi dengan Malaysia. Tokoh pimpinannya adalah Insinyur Soekarno, latar belakang kasusnya adalah perebutan wilayah. Akibat dari kasus tersebut ialah kehilangan sebagian Kalimantan Utara. Alternatif pemecah agar tidak terulang yaitu meningkatkan kerjasama bilateral dan internasional. Yang kedua ada masa Orba, pemberontakan PKI. Tokoh pimpinannya adalah Aidit, latar belakang kasus yaitu perubahan ideologi Pancasila menjadi komunis. Akibat dari kasus tersebut adalah gugurnya pahlawan revolusi. Alternatif pemecahan agar tidak terjadi atau terulang lagi, memperkuat nilai-nilai ideologi. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, masa reformasi terlepas wilayah Timur. Tokoh atau pimpinannya yaitu Bapak B.J. Habibie, latar belakang kasusnya tuntutan referendum. Akibat dari kasus tersebut, kehilangan wilayah Prop Timur, alternatif pemecah agar tidak terjadi atau terulang, yaitu konflik dalam negeri, jangan diinterferensi oleh pihak asing. Selanjutnya bisa langsung ditutup oleh Adia. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.